Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Ustadz Haji Nur Huda MPD. Beliau selaku Ketua Pengurus KSPPS BMT Khair Ummah Jawa Timur yang akan memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum illa yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi umur kita untuk menikmati bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah, marilah kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua dititipi amanah oleh Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Amanah itu bisa berupa anak kita dan harta kita. Dan dua ini bisa menjadi fitnah bagi kita. Akhir-akhir ini kita bisa mendengar, karena pola asuh orang tua kepada anaknya, maka Allah membuka tabir, menjadikan anak-anak kita, harta kita sebagai fitnah bagi kita, sebagai ujian bagi kita. Allah memberikan anak kepada kita dengan memberikan penghidupan kepadanya, tentunya dengan harta yang halal. Maka dengan harta yang halal diharapkan anak-anak kita bisa berperilaku yang baik, memiliki amal yang soleh, menjadi anak yang soleh. Dan karena kita salah pengasuhan, karena kita salah memberikan nutrisi kepada anak-anak kita dengan harta yang itu adalah dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang haram, maka anak kita menjadikan fitnah bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana akhir-akhir ini kasus seorang anak menganiaya anak yang lainnya tanpa rasa pri kemanusiaan, menyiksa temannya bagaikan menendang bola tanpa ada rasa pri kemanusiaan. Ternyata setelah ditelusuri, anak ini dimanjakan oleh harta yang haram. Orang tuanya mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan cara yang korup. Memang saat kita mendapatkan harta itu tidak terasa bahwa harta itu haram, dan kita tidak melihat apa dampaknya kemudian. Dan ternyata Allah membukakan tabir bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang haram menjadikan tingkah laku anak kita jauh dari agama Allah, jauh dari rasa pri kemanusiaan. Hingga akhirnya ada istilah anak pola bapak keprada, anak pola bobo keprodo. Karena tingkah laku anaknya, maka orang tua kerendeng-rendeng yang akhirnya Allah membongkar
apa yang terpendam. Anaknya berurusan dengan hukum, orang tuanya juga berurusan dengan hukum terkait cara memperoleh harta kekayaannya. Demikian pula ketika kita diberi oleh Allah amanah harta ini, maka cara yang terbaik membersihkan harta kita adalah dengan bersedekah, dengan cara membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Maka dengan sedekah itu, yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa kita, sebagaimana dalam hadis Rasul disampaikan bahwa sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka dengan bersedekah ini tentu dengan niat yang tulus ikhlas akan menjadikan dosa kita dihapus oleh Allah. Maka bagi kita yang semakin menumpuk harta kita tanpa bersedekah, maka dosa kita semakin diperbanyak. Yang kedua, memberikan keberkahan kepada harta kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Maka dengan bersedekah ini keberkahan kepada harta kita akan semakin diberikan oleh Allah. Harta menjadi barokah. Orang yang memakan harta kita, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Dan juga sebaliknya, maka apabila harta itu tidak ada keberkahan dari Allah, bagaikan harta yang haram, maka yang makan kita dan anak-anak kita akan memiliki perilaku yang jauh dari Allah, yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dan yang ketiga, Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Dan ini tertulis dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya atau pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18. Maka dengan bersedekah, harta kita tidak semakin berkurang, tetapi Allah melipat gandakan pahalanya. Di samping Allah menambahkan rezeki yang tidak disangka, tetapi rezeki yang penuh dengan keberkahan-keberkahannya. Yang keempat, Allah akan menaungi orang yang senantiasa bersedekah atau bersedekah di hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka Allah memberikan naungan saat nanti di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu harta kita akan bisa menjauhkan kita, akan menjadikan fitnah bagi kita kalau kita tidak pandai untuk mensyukurinya dengan bersedekah, tidak pandai mensyukurinya dengan memperbanyak bersedekah, membersihkan harta kita. Sekali lagi, marilah di bulan Ramadan ini ada zakat, marilah kita bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sehingga harta kita menjadi bersih. Yang memakan harta kita penuh dengan keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu tidak menjadi fitnah bagi kita, baik fitnah di dunia
apalagi fitnah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Haji Nurhuda MPD yang telah memberikan materi kajian ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua para pemirsa diberikan rahmat oleh Allah SWT berupa kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Saya Nizar Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.